ternyata saya ini bisa cuma main gitar. Saya ini gitarisnya Padi adalah rumahku. Disitulah baru akhirnya reborn. Inspirasinya Mas Ari menemukan panggilan hidupnya jadi gitaris Padi. Mas Ari dan partner ya dan tim membuat gitar listrik mereknya Homer ya. Nah, jadi saat ini saya bekerja sama, berkolaborasi dengan salah satu vendor atau dua vendor. Itulah kayu asem, teksturnya juga necknya pakai kayu jati, kayu Indonesia yang sangat terkenal ya. Memakai kayu nyatoh itu kan kayu Sulawesi. Ini keren loh, ngangkat-ngangkat Indonesia. Apa aja nih wujud cinta Indonesia ini salah satunya. Pakai material-material Indonesia bisa loh kayu-kayunya. Jumpa lagi dengan saya Heru Krishna di Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel serta share. Hidupku bertambah bahagia. Salam sehat, salam bertambah bahagia. Sahabat Ngopiin, ngobrol bersama pribadi inspiratif. Saya belum buka masker. Aduh. Jadi karena beliau katanya duta 3M, ya Mas Ari ya? Iya, duta 3M. Jadi, ini jarak sudah cukup lah ya? Cukup lah. Jaga jarak, pakai masker, saya lepas maskernya. Ada tamengnya. Ya, gitu. Baik, ngobrol bersama pribadi inspiratif kali ini bersama lebih dikenal Mas Ari Padi. Ya. Ya Mas. Halo Mas. Kabar baik. Kabar baik. Sehat-sehat Mas. Sehat-sehat. Syukurlah sehat-sehat. Mas Ari Padi, nama aslinya Ari Tri Sosianto, betul ya Mas? Betul, Ari Tri Sosianto. Sebelum ngobrol lebih lanjut, Mas, tahu nggak arti namanya Ari Tri Sosianto? Ari itu menurut bapak saya katanya temen-temennya yang namanya Ari itu bapak saya kan tentara. Ya. Katanya bos-bosnya, komandannya yang tinggi-tinggi yang jenderal itu namanya banyak Ari. Katanya. Iya, jadi makanya udah namain Ari gitu katanya. Oke, itu ya. Tri ketiga. Sosianto itu dari, jadi waktu itu ayahku lagi tugas namanya sosio apa gitu. Jadi waktu aku lahir nggak ada bapakku lagi tugas di luar Bogor. Aku lahir di Bogor, bapak lagi tugas di luar Bogor gitu. Jadi dinamain Sosianto. Gitu. Oh iya. Jadi artinya. Kenapa aku tanya nama? Nah biasanya memang ya ada orang yang apa sih artinya nama, tapi menurut saya juga kalau untuk Mas Ari itu menjadi memberi makna karena Ari itu nama besar gitu ya, jenderal atau posisinya gitu ya. Iya, menurut bapak saya begitu. Tapi terkabul loh ya kan, kalaupun nggak jenderal tapi musisi di Indonesia bagian dari band legend lah gitu ya. Saya Jenderal Kancil saya. Jenderal Kancil ya. Jadi ya itulah, saya setiap ketemu ngobrol dengan teman-teman yang inspiratif saya tanya ya doa orang tuanya apa ya, macam-macam ya, ada yang dinamai dari orang keraton, ada yang dinamai Nur Cahaya dan sebagainya. Mas Ari jenderal besar, Jenderal Kancil, band legend Indonesia, band Padi, orang lebih kenal Ari Padi, nama aslinya itu, nggak tahu. Oke Mas, saya kenal beliau lama, mungkin 2 tambah 6 tambah 3, ya sekitar berapa itu Mas? 8 tambah 3, 11 tahun ya, karena anak-anak kami kenal KB ya Mas ya dulu ya? Iya, dari TK. TK apa KB? TK ya? Iya TK. Ya kurang lebih itu ya. Umur 5 berarti ya? Ya. Sekarang mereka umur 15. Ya sekarang SMA kelas 1, SMA kelas 11 ya. Umur 15 ya? Ya 10 tahun. 10 tahun. Saya kenal Mas Heru ini. 10 tahun ya, cukup lama loh ya. Cukup lama beliau. Ya aktivis beliau nih. Anak saya Kalista, anak beliau Kani, satu kelas waktu di SD ya kan. Iya. Bersahabat dulu waktu kecil katanya pengen ngeband, nggak tahu sekarang masih inget apa enggak itu. Gitu. Tapi sempat juga bikin
ngisi lagu di lagunya Kalista kan, Iya, aku iya, ngisi iya. gitar di lagunya Betul, Kalista. yang- tahun berapa itu ya? Tahun 2012 apa ya? Sama Nugi ya. Sama Nugi, album Malam Mama Papa waktu itu Oh, iya. masih ada di Stara, masih ada Cats Record ya. Album Malam Mama Papa, sekarang juga kalau dilihat di YouTube juga masih ada. Iya. Mas Arinya main gitar, Nugi bikin lagu dan nyanyi. Kani juga waktu itu ikut ya, Kani sama Cira ya. Iya. Ikut bikin video musik. Itulah ya, kita udah kenal lama. Nah, Mas sekarang sibuk apa? Sibuk ya ini salah satunya Homer ini. Homer. Aku bikin brand sendiri gitar yang dinamain Homer ini. Sekarang sibuk itu karena juga Padi juga ya nggak cuma Padi ya, band yang lainnya juga sekarang lagi apa namanya? Pandemi lagi off, jadi juga permintaan main juga berkurang 99% ya. Kena semua entertain. Kena semua. Oke, gitu. sebelum ke produk yang keren ya, gitar ya, kita ngomongin kreativitas dan inovasi di masa sekarang, bisa masa pandemi, masa berikutnya. Ngobrolin dulu sebelum ke gitar, nanti gitar kita akan ngomong banyak lah ya. Gitar. Padi, terus apa lagi Mas sekarang yang Padi, ada band lain yang di ini atau Padi aja utamanya? Yang Padi aja. Kalau aku ngeband Padi aja. Padi aja. Karena perjalanan ya Padi itu sempat juga aku pernah merasa Padi bukanlah rumahku. Sempat juga akunya juga kehilangan arah waktu itu, mungkin karena hati dan jiwa yang kosong juga, jadi pikiran itu bercampur aduk, nggak tahu kemana, sampai pada posisi saya merasa Padi ini bukan rumahku kok, aku bukan gitaris sampai seperti itu. Akhirnya juga yang membuat Padi vakum waktu itu 2010 gitu. Sampai pada akhirnya Padi Reborn 2017 dan 7 tahun. Dan disitulah aku baru cukup terlambat sih. Aku baru menyatakan diri bahwa saya ini memang gitaris dan saya ini adalah gitarisnya Padi. Ya, iya. Jadi untuk sementara aku saya full di Padi dulu. Ya, ya. Atau mungkin nanti pada akhirnya memang saya full di Padi, memang saya gitaris dan gitarisnya Padi. Baru 3 tahun ini. Dan juga setelah perasaan itu timbul, makanya dikasih sama Tuhan reborn. Bagus Mas. Jadi, tapi itu ternyata nggak di aku aja gitu. Beberapa personil, mungkin yang lainnya, personil Padi yang lainnya juga seperti itu kondisinya. Ketika kita sudah merasa siap lahir batin, akhirnya baru dikasih reborn. Sebelumnya ketika kita punya pikiran, wah ke kanan, ke kiri, kemana, akhirnya vakum. Ya. Dulunya yang kita sahabat ya kan, nongkrong bareng, ngomong apa aja, terus kok pada satu titik 2010 itu udah nggak bisa ngomong sama Padi. Iya, komunikasi breakdown kalau kata Led Zeppelin itu. Itu dikarenakan ya pikiran kita itu pada lari kemana-mana gitu. Dan pada saat ketika kita menyadari itu, saya terutama ya menyadari, oh iya ternyata saya ini bisa cuma main gitar gitu. Dan juga saya ini gitarisnya Padi adalah rumahku. Disitulah baru akhirnya reborn gitu. Ya, saya termasuk orang yang waktu itu kalau Mas Ari ingat juga menyayangkan gitu, kok Mas kok nggak main band Padi lagi waktu itu gitu. Karena masa-masa vakum kan juga ya kita beberapa kali bareng lah ya yang ngurusi albumnya Kalista atau apa. Mas Ari juga ada bantu saya di acara juga gitu. Saya termasuk yang aduh kenapa kok kayak gitu Padi kan gitu ya sayang. Ini ada satu inspirasi yang bisa diambil Mas. Jadi ketika tadi Mas Ari dan beberapa teman sudah ikhlas atau sudah bagaimana lalu itu semesta itu kayak mendukung ya, Tuhan kasih melalui semesta itu setelah merasa bagaimana perasaannya 3 tahun sadar atau bagaimana Mas? Setelah ditempeleng kanan kiri sih. Oh, ditempel kanan kiri. Ditempel kanan Lalu kiri. tadi kamu 3 tahun gimana? Jadi kan 2010 ya, aku 2010. Terus 2017 balik lagi reborn kan gitu ya. Iya, jadi 7 tahun itu ditempa kanan kiri atas bawah wis. Ditempa segala macem. Akhirnya aku sampai merasa di titik nggak cuma 0 udah minus.
dan disitulah baru sadar gitu loh ya. Ya kadang memang mungkin perlu seperti itu ya, tapi ya pesen ya jangan sampai seperti itu guys. Iya. Jadi kadang-kadang kalau nggak kuat bisa lewat gitu loh. Iya, iya, Itu iya. bisa masih kuat waktu itu aku. Tapi disitulah aku ngerasa itulah memang saya ini adalah memang gitarisnya Padi adalah rumah saya dan seperti itu. Ya bagi saya setiap orang sebenarnya ada orang bilang gini, kita lahir kita itu punya misi jiwa atau punya panggilan hidup gitu. Dan sebenarnya kita bisa optimal di panggilan hidup kita masing-masing. Nah, mungkin Betul. inspirasinya Mas Ari menemukan panggilan hidupnya ya menjadi gitaris Padi, itu inspirasi yang kita benar. Kita temukan nih masing-masing kita apa sih yang passion kita yang paling dalam, apa sih yang membawa kita menikmati hidup kita, lalu dan ternyata itu juga biasanya orang yang bekerja sesuai passionnya. Nah disitulah keberhasilan. Nah, keberhasilan tidak cuma parameternya mungkin ya oke lah, memang ada parameternya uang, ada apa, tapi juga keberhasilan di mana parameternya kebahagiaan. Betul. Sampai ke titik itu Mas. Balik. Iya. Sampai ke apa ya? Sampai merasa mengenal diri sendiri. Ya, mengenal diri sendiri itu penting banget. Iya. Saya ini ternyata nggak bisa apa-apa gitu loh. Saya ini nggak ada apa-apa. Ya bisa lah. Saya itu ternyata bisa optimalnya tuh main gitar, ya kan? Iya. Nah, sekitar gitar lah, sekitar musik gitu kan? Iya nggak maksudnya. Jangan nggak bisa. Nggak maksudnya. Saya kalau yang tanpa Padi istilahnya gitu ya. Tanpa Padi ini saya ternyata saya membutuhkan Padi gitu loh. Padi adalah rumah saya gitu. Di saat-saat merenung seperti itulah keadaan yang ini baru dapat kayak gitu. Ya. Apa ya, pencerahan ya. Gitu. Benar-benar sahabat semua nggak pasti tadi harapannya Mas Ari nggak usah perlu sampai minus atau apa. Tapi pun kalaupun sampai ke titik yang mungkin menurut sahabat semua minus lah gitu atau enggak, ini ya ini inspirasi. Jangan terus nyerah. Bisa kok balik kok, bisa kok menjadi sukses lagi gitu ya Mas ya. Apalagi kalau sudah lebih dahulu menemukan passionnya, ya lakukan yang terbaik di situ, nikmati dan kembangkan dari yang di situ. Itu ya mungkin Mas. Iya. Sebetulnya sebelumnya juga beberapa ada yang ngasih tahu gitu sebetulnya. Makanya saya bilang ya mungkin tips ya kalau ada yang orang yang ngasih tahu ya didengerin sih gitu. Harus didengerin gitu. Karena pada saat itu ya terlalu ego. Jadi orang nggak didengerin, jadi egonya gede banget gitu. Tapi mengenali diri sendiri juga bagus. Saya akan belajar itu Mas meditasi gitu ya. Nah itu membantu juga kalau kita mengenali diri sendiri. Jadi misalnya kita merasa kadang-kadang ada sakit gitu ya. Oh sakit ini apakah seperti yang kita bayangkan atau sebenarnya yang kita takutkan atau sebenarnya apa gitu. Misalnya sakit di tenggorokan, oh itu benar-benar karena tenggorokan kita atau sebenarnya dari lambung kita dan sebagainya. Ini termasuk dari mengenali diri. Terus kalau aku baca berita gini, waduh langsung panik atau apa. Nah, cara-cara membantu kita mengenali diri itu juga bisa membantu untuk proses kita lebih tahan, lebih baik. Kayak kemarin yang sebelumnya juga di Ngopiin juga ada temen yang sudah divonis COVID, Mas. Terus akhirnya dia bisa sembuh, salah satu yang membantu proses percepatan penyembuhan dia self healing. Bahagia, iya self healing. Jadi dia sesudah bisa makan ya dia mencoba hal yang bahagia. Dia nge-share di Facebook yang cerita-cerita dia pergi, share yang pokoknya yang menyenangkan dia share. Lalu dia di rumah sakit nyiram-nyiram tanaman. Nah kata dokter dalam 1-2 hari kok percepatan penyembuhan dia itu bagus. Nah mungkin cerita-cerita mengenal diri selain passion juga ada ternyata bisa membantu banyak hal dalam hidup. Oke Mas, lalu 2017 ini sekarang udah 2023 tahun Reborn bersama Padi. Betul. Gimana? Sebelum pandemi lah, jangan mau pandemi ya. Nanti Iya, pandemi iya. Diteruskan. Sebelum pandemi gimana? Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi seperti kami Padi merasa tidak banyak orang yang diberi kesempatan kedua dan Benar. dan kami diberi kesempatan kedua dan bahkan kesempatan kedua ini jauh lebih baik gitu loh. Ibarat mobil Toyota Kijang sekarang sudah dikasih turbo, ya kan? Sasis baru, turbo gitu. Melesat. Kami merasa bersyukur sekali. Ya karena itu tadi kita dikasih kesempatan kedua gitu. Kami merasa memang hanya Tuhan yang bisa ngasih itu. Karena pada dasarnya hubungan kita waktu itu tuh ruwet banget gitu loh. Tapi kok akhirnya campur tangan Tuhan akhirnya bisa
disadarkan. Satu-satu ditempeleng sih. Titik di cewek satu gitu. Jadi ya kami merasa sangat beruntung dan akhirnya kami saat ini ada Mas Albert yang jadi anggota ke-6, beliau yang mengatur manajemen, kami anggap sebagai kakak kami gitu. Karena memang sebelum vakum pun kita itu udah berapa kali sowan ke orang yang kami anggap bisa nengahin kami gitu loh. Ada 3-4 orang gitu. Pada nggak nyambung semua gitu. Di Mas Albert inilah yang akhirnya kami bisa anggap sebagai kakak kami yang memimpin kami. Jadi kami merasa ya itu luar biasa sekali diberi kesempatan kedua. Ya. Jadi tadi mengenali diri, yang kedua nggak ada yang mustahil ya Kak. Padahal perasaannya udah ruwet banget, nggak mungkin gitu kan? Nggak ada yang mustahil. Tuhan kasih jalan lewat ya mungkin kalau orang bisnis ada mentornya atau juga kalau orang ini ada manajernya kalau band gitu ya, untuk menengahi. Jadi inspirasi yang kedua ya nggak ada yang nggak mungkin, walaupun saya ruwet, aduh ngobrol aja kayak males gitu ya mau ketemu atau bagaimana, saya nggak tahu lagi, susah enggan gitu ya. Oh sih mungkin satu tips ya, mungkin kami Padi ini memang berjodoh satu, udah gitu kebetulan kami ini merasa masing-masing harus memperjuangkan Padi, dan perjuangan kami itu sampai titik darah penghabisan lah boleh dibilang. Iya. Kesempatan kedua dan kenapa kami mungkin dikasih hadiah kesempatan kedua karena kami memang tidak ada yang mau mundur gitu. Bersungguh-sungguh. Ya. Terbukti dengan Padi saat ini masih berlima loh. Ya, dengan persis sama. Tidak ada yang dikeluarkan, tidak ada yang mau mengundurkan diri juga. Iya. Benar bagus banget. Walaupun sudah tersisihkan, Iya. dia tidak mau mengundurkan diri, dan kami juga terus terang aja waktu itu 1 lawan 4 terus terang aja nggak. Saya udah ngomong kemana-mana. Gitu ya, boleh iya. ya. Kita nggak. Jadi ini peran berlima juga ya itu tadi, nggak ada yang mau dikeluarin, nggak ada yang mengundurkan diri, sama-sama kekeh lah. Ya. Sama-sama cengkal ya Wong Surabaya ngomong. Cengkal ya. Tapi ya. cengkal ya itu tadi merasa tapi oke lah, kurang lebih gitu lah. Oke, luar biasa 3 tahun lalu pandemi datang. Ini semua sih seluruh dunia kali Mas, entertainment seluruh dunia kena ya. Terus tapi kan Padi juga bersiasat ya waktu di pandemi, ada saya lihat di TV ya, TV dan sebagainya gitu. Makanya kami merasa bersyukur juga karena Padi saat ini ditunjang juga dengan manajer dan manajemen yang baik gitu. Ya akhirnya partner kami yang baik itu penting ya. Iya, akhirnya kami sang manajer waktu itu berpikir sesuatu, akhirnya kami ditantang untuk gimana kalau jadi host. Waduh. Awalnya serius nih gitu. Tapi ya tantangan juga gitu. Ya. 50-50 nih, iya dan tidak gitu. Tidak juga. Jadi host gimana ya? Wong diwawancara aja kadang-kadang malas ngomong Pak. Ini harus mewawancara orang. Tapi ya tidak ada jalan lain. Ya kami berpikir ya waktu itu harus sebagai entertain ya. Apalagi kami Padi punya lagu namanya Sang Penghibur. Ya udah itu sudah jadi tanggung jawab kita gitu. Akhirnya iya, dan di hari pertama syuting itu pada nggak bisa tidur semua itu malamnya. Iya gitu. Itu sebelum pandemi atau saat pandemi sih? Atau memang udah dimasuk di pas pandemi? Pas pandemi ya. Syutingnya pas pandemi gitu. Ya akhirnya ya itu tadi, bersyukur karena itu kerja manajer dan manajemen yang baik. Akhirnya berpikir Padi sekarang menambah satu pangkat lagi istilahnya, bisa jadi host juga gitu. Ya. Gitu. Jadi bisa ngundang Padi selain ngeband, ngundang jadi host gitu. Ya minimal sudah nggak grogi lah. Ya. Partner yang tepat dalam bisnis, partner yang tepat dalam misalnya ya bisnis lah ya, bisnis atau berkegiatan itu bisa menjadi faktor penting juga untuk keberhasilan gitu ya. Kalau yang malah sangat ya gitu ya. Saya juga belajar itu di bisnis. Ini kalau yang nonton
startup drama Korea yang belum lama ini ya, Han Ji Pyong itu menjadi di drama Korea itu sangat diposisikan sebagai mentor yang baik gitu. Baik, partner yang tepat. Jadi Betul. di masa pandemi. Gimana Mas kalau itu jadi lebih banyak ke itu ya, host itu ya. Sudah ada lagi yang lain Padi? Untuk di acara itu kita seminggu sekali. Waktu itu rutin seminggu sekali ya. 3 bulan. Ini sekarang lanjut lagi untuk 3 bulan lagi. Berarti ratingnya bagus dong. Oh ya, oke lah. Oh dilanjut kok. Ya. Jamnya digeser nggak? Belum ini. Jangan. belum tahu. Terus ya kegiatan lain saat ini ya online ya, manggung online ya. Online. Ya, manggung online. Sudah mulai jalan Mas. Ada dari awal emang tadi beberapa ada. Gitu. Oh, online. Panggung online ya. Ya. Sekarang lagi rame juga sih. Lagi mulailah. Ya hanya itu ya. Offer ada beberapa tapi belum banyak. Kalau Padi belum offer. Off air belum. Sekarang ada tapi penontonnya jarang-jarang tapi juga masih jarang untuk offer. Iya. Oke Mas, selain itu nah ini banyak gitar ini ya kan? Iya. Gitaris banyak gitar biasa. Tapi ini ada yang luar biasa sih, yang tidak biasa. Ya kan? Gitaris banyak gitar biasa. Yang tidak biasa adalah beliau ini memproduksi ya Mas ya? Iya. Memproduksi gitar listrik apa gitar sementara gitar listrik dulu. Memproduksi gitar listrik untuk ya artinya secara komersil ya nanti menjadi ya saya tadi sebutnya istilahnya karya anak bangsa ya, karya Mas Ari dan partner ya dan tim Ya. membuat gitar listrik mereknya Homer ya. Ya. Nah, merek Homer. Merek ini apa Mas? Homer sebelum ke gitarnya dulu. Kok mereknya Namanya? Homer? Ya. Jadi Homer itu adalah panggilan teman-teman saya ke saya. Teman-teman deket saya waktu Ya, ya. kuliah, termasuk Padi juga kalau manggil saya itu Homer gitu. Homer. Ya. Homer itu saya menyebutnya ada 3. Homer itu satu ada di Amerika yaitu Homer Simpson, bapaknya Bart Simpson. Oh ya, oke. Satu lagi Homer filsuf dari Yunani. Aha. Satu lagi Homer di Jakarta Raya ini yaitu saya sendiri. Nggak ada ceritanya sejarahnya dipanggil Homer atau apa? Atau karena seneng ngapain gitu atau apa? Pada saat itu waktu kuliah zaman semester awal itu awal-awalnya Homer Simpson waktu itu. Oh. Terus anak-anak itu ngeledek aku panggil Homer bapaknya Simpson itu. Bapaknya Homer Simpson itu kan cuek gitu orangnya. Aku dianggap seperti itu, aku dia panggil Homer gitu. Terus pada saat aku bikin gitar ini, aku cari-cari nama apa ya? Homer apa ya? Akhirnya dari 3 itulah aku memutuskan. Aku merasa Homer ini adalah perpaduan yang lengkap gitu. Satu di Amerika, Satu nakal, mokong lah, sekataruan lah. Satunya ilmu tinggi ya kan, di Yunani, satunya di Jakarta. Keren Mas. Awalnya kepikiran bikin pabrik gitar sendiri gimana? Itu udah lama, jadi menyambung sama yang tadi itu. Memang kesempatan itu nggak datang cuma-cuma gitu. Ya. Semua itu memang ada maksudnya dari atas gitu. Sama seperti Padi itu, saya dikasih hadiah ini kesempatan kedua. Jadi ceritanya gini, saya pengen punya gitar itu udah lama, udah zaman kuliah gitu, pengen punya gitar sendiri, produksi. Minimal punya gambar gitar sendiri lah waktu itu, belum sempat kepikiran produksi ya. Terus bilang sama teman saya yang anak desain produk ITS, yuk bikin gitar yuk, ayo ya. Tapi itu nggak terjadi, sampai pada saat setelah reborn itu. Saya gambar sendiri di pesawat. Jadi headstock ini adalah headstock adalah identitas dari sebuah gitar. Gitar identitasnya adalah headstocknya. Waktu sama teman saya itu aku bilang gambar headstock dulu deh gitu sama teman saya yang desain produk ini. Ya, tapi itu tidak pernah terjadi sampai akhirnya reborn tadi itu loh. Kok saya tiba-tiba 2017 dong. 2010 itu anunya stopnya 2017 ya. 2017 reborn. Ya, 3 tahun lalu.
Aku 2019 awal itu gambar di pesawat. 2019 awal, so Gambar sendiri, padahal saya itu nggak pinter nggak bisa gambar gitu loh. Tapi kok ya akhirnya itulah tadi. Ya setelah reborn itu baru dikasih. ketemu jalannya. Nah, gitu. Terus akhirnya melalui beberapa proses. Yang digambar semua apa ini headstocknya aja? Awalnya headstocknya dulu. Oke. Terus beberapa proses sampai akhirnya benar-benar memutuskan untuk coba deh dibikin gitu. Sebelum benar-benar dibikin, bikin mock-up-nya dulu dari diambil ya, kayaknya bagus. Ada yang di atas dulu. Mock-up. Styrofoam. Iya, ada prosesnya. Setelah gambar ini dicoba dulu pakai styrofoam pertama. Ini ya. Ini saya print ya kan, saya print terus pakai styrofoam diguntingin gitu. Terus tak coba difoto dulu juga. Difoto. Oke juga gitu. Oke. Ya. Berlanjut ke print yang ini kan goyang-goyang nih. Tapi ini sejarah ini. Sejarah ini makanya. Disimpan. Nanti jadi museum Homer ya kan? Suatu Amin. saat. Ya kan? Terus ini lagi pakai di print yang bergambar. Di foto juga. Memang keren ya. Karena saya salah satu hal yang kenapa gitar seperti Fender Gibson itu terkenal, karena kalau dimainkan di panggung enak dengan gaya apa saja. Saya sudah pernah coba banyak gitar ya. Ada beberapa gitar yang tidak cocok dipakai joget. Seperti contohnya menurut saya nih, Ibanez itu gitar yang teknikal sekali. Untuk shredder, untuk main teknik enak. Coba joget, kurang enak. Kurang enak. Ya, gitu ya. Gitu. Fender, wah joget itu enak. Apa Kate Richards gini-gini enak. Gitu ya. Gitu. Kenapa Gibson dan Fender salah satunya yang paling terkenal? Karena dipakai Apa aja enak. apa aja. Joget cara reggae, cara rock and roll, enak. Dan ini saya bikin kami saya coba dulu joget. Nggak langsung, saya coba joget dulu. Ya kalau yang produksi gitaris ya lah ya. Pertimbangannya banyak. Akhirnya setelah ini barulah berlanjut ke yang beneran. Dan itu pun ternyata ditaruh dulu. Ya. Oke, dan akhirnya ternyata saya menemukan satu hal setelah ini bikin gitar beneran 1, 2, 3, 4 seterusnya saya menemukan satu hal ternyata di Indonesia ini pabrik gitar itu 98% itu PMA. Iya. Contohnya Korg itu menguasai penjualan gitar 30% penjualan gitar di Indonesia. Korg ya. Oke. Iya. Jadi merek-merek terkenal di dunia ini minimal 30% bahkan sampai 50% dibikin di Indonesia. Dibikin di Indonesia. Di Indonesia. Untuk market internasional. Iya. Oh, tidak market Indonesia aja. Tidak, dibikin di Indonesia. Jadi Apa aja Mas? Apa aja di antaranya? Semua. Gitu ya? Fender, Gibson, Ada di Indonesia? Ibanez, semuanya. Oh gitu ya? Iya. Wah. Masih sampai sekarang? Ya iyalah, wong saya juga baru tahu ini setelah mengetahui, setelah berjalan, ternyata begitu. Itu semakin menguatkan saya. Sorry Mas, itu produk jadi atau sebenarnya raw materialnya masih beberapa bagiannya di Indonesia lalu di sana baru di finishing atau apa? Yang pabrik. Istilahnya gini loh, saya menilai Indonesia tuh diambil kayunya dan ya dibayari cuma burunya aja. Oh, artinya material kayunya bagus, Ya, material ya dari kayu ya, iya. Duitnya kemana ya? Duitnya ke Korea, ke Jepang, ke Yamaha, ke Korg, Samick. Iya. Jadi saya merasa, ternyata di Indonesia ini banyak pabrik gitar tapi PMA semua. Iya. Sebagian kecil saja pabrik gitar milik pribumi itu. Gitu. Wah, baru tahu saya gitu. Itu satu. Terus kedua juga saya mau merubah bukan mau ya, apa namanya? Boleh aja Mas. Niat baik nggak apa-apa, ngomong aja. Ya apa bahasanya? Terserahlah bahasanya apa. Saya merasa di Indonesia ini banyak pengrajin gitar, banyak jago-jago lumayan banyak-banyak. Cuman memproduksi gitar palsu.
Maksudnya merek ini dibuat di sini gitu, bukan Asus. Oh ya. Dan sayangnya juga yang beli ada gitu loh. Jadi ya Ada apa banyak? Yang beli banyak? banyak, Ya. banyak. Bahkan Banyak mereka pengrajin. mengeluarkan duit agak banyak juga, nggak apa-apa. Pada kacek titik apa selisih sedikit dengan Sedikit. yang asli, Heeh. dia beli yang palsu. Palsu. Iya, Wow. iya. Dengan Banyak harapan ya seperti itulah. Pokoknya saya melihat di Indonesia ini banyak pengrajin, tapi kebanyakan kurang kreatif. Ya numpang pemasarannya tapi palsu ya, tidak boleh lah itu ya. Ya nggak boleh lah. Bener. Pertama satu Ilegal. nggak boleh. Kedua kan Ilegal. apa nggak kreatif Ya, gitu loh. ya. Ilegal Itulah nggak kreatif. itulah salah satu tujuan juga aku semakin pengen memperjadikan Keren, ini keren. karena ya itu tadi saya mau berusaha untuk membuat gitar yang membanggakan yang mainkan. Ya mungkin pertama ya karena passionnya gitar ya, passionnya gitaris gitu, dari passionnya pengen bikin gitar ya nyambung lah, masih oke lah ya gitu kan. Yang kedua tadi ternyata banyak loh apa PMA di sini gitu ya, maksudnya yang buat gitar. Yang ketiga sayang juga kalau ternyata pengrajin Indonesia yang jago kok kenapa nggak kreatif bikin produk sendiri tapi malah memalsu produk yang sudah existing di pasaran ya gitu ya. Walaupun Iya. memang itu pasti lebih gampang karena kan ya namanya palsu ya, nggak ada biaya pemasaran dan sebagainya, tetapi tetap barangnya palsu. Oke, ya terus lanjut Mas. Lalu proses berikutnya tadi ya 3 hal ya Mas. Kalau saya tadi Mas Ali sebut 2 tapi saya ada 1 saya sebutkan sendiri karena memang passionnya Mas di gitar kan. Ya mau nggak mau kan ketertarikannya ada ke sana lah ya, bikin gitar kan gitu ya. Iya. Nah terus lalu proses berikutnya bagaimana Mas? Sulit enggak? Tadi kan ya tingkat kesulitannya ya habis bikin mockup lalu dan sebagainya. Nah ini kan kalau saya sih membayangkannya tetap tidak mudah ya, karena ya ini ada prosesnya ya, dari cuma mockup jadi gitar beneran. Ini kan bagian-bagiannya juga banyak ya kan, mungkin kehalusan catnya, mungkin hitungan-hitungan apa dan sebagainya, itu kan mesti butuh proses ya Mas. Sampai begini ini menurut saya sih luar biasa. Nah itu gimana Mas prosesnya? Prosesnya, kesulitannya, tantangannya, lalu juga keberhasilannya ya kan. Wah setelah begini akhirnya sesuatu cerita tentang produksi ini. Ya, itu tadi tantangannya adalah menemukan partner yang tepat. Itu nggak gampang. Ya. Karena apa? Karena banyak pengrajin di Indonesia itu yang tidak biasa kreatif. Biasanya nyontek. Ya, sudah. Iya, gitu. Mereka kalau bikin gitar palsu tadi bagus-bagus. Bedainnya susah ya? Kalau nggak gitaris? Iya, istilahnya begitulah. Tapi ketika dikasih gambar contoh gini, mereka kebingungan gitu. Oh. Itu loh, yang saya temukan Mencari tuh partner. seperti itu gitu. Jadi tidak mudah ketika kita membawa desain itu. Sampai berapa lama bisa ketemu partner yang tepat akhirnya? Pertama nih mencari partner yang tepat nggak gampang. Berapa lama tuh? Ya setahun lah ya, setahun. Sekarang pun masih develop juga gitu. Setahun ya? Iya, akhirnya saya memutuskan untuk segera soft launching. Nanti tanggal 26 Desember ini soft launching. 26 Desember. Iya. Soft launching. Soft launching dengan men-sharing lah istilahnya ya, 12 gitar ini gitu. Nanti orang bisa lihat di mana Mas soft launchingnya, atau lihat di YouTube atau langsung sudah bisa pesan di apa? Ya sementara online, soft launchingnya online di YouTube. Terus nanti untuk melihat spek dan harganya ada di website www.homerguitars.com. Homer Guitars pakai S belakangnya, gitar pakai S. Tapi gitarnya gitar Indonesia, Enggak, GITARS. Guitar. Guitars kan? Iya, Guitar. Homer Guitars saya Iya. katanya gitu, homerguitars.com. Iya. Oke, tanggal 26 Desember. Iya. Nah. Ya sementara saya men-sharing 12 gitar ini sambil nanti memasuki proses massal. Dan terus terang aja, kalau Mas tanya sudah menemukan apa belum, akhirnya saya memutuskan untuk istilahnya anak sekolah itu belajar kelompok.
Karena ya itu tadi. Maksudnya menemukan dulu partner atau bagaimana tadi maksudnya? Menemukan ya partner dalam vendor ya. Oh. Saya posisi Homer Gitar ini ibaratnya seperti Ibanez. Ibanez itu adalah satu perusahaan gitar yang nggak punya pabrik dia itu. Dia itu perusahaan desain dan marketing. Homer adalah seperti itu. Beda dengan Gibson Ibanez gitu kan, mereka dari awal memang benar-benar punya pabrik sendiri gitu. Kalau Ibanez tidak gitu. Jadi saat ini saya bekerja sama dengan berkolaborasi dengan salah satu vendor atau dua vendor. Dan itu bentuknya juga masih belajar kelompok gitu istilahnya untuk mewujudkan ini tadi, karena ya itu tadi. Karena kebiasaan nyontek, para pengrajin ini dikasih gambar ini nih untuk mewujudkannya nggak mudah. Ya. Udah paten mas, hak paten segala? Iya sudah. Sudah ya semuanya jadi dia. Patennya karena sudah. Kan megang desain dan sebagainya kan ya, lisensi dan sebagainya. Tinggal ini sistemnya banyak juga sih industri di dunia yang nggak cuma gitar kan. Iya. Pegang desain ya dan sebagainya, tapi untuk eksekusinya di sub-subin ke banyak pabrik juga gitu. Iya. Ya saya berharap sih ini adalah bentuk-bentuk pengabdianku terhadap musik, terhadap gitar, kecintaanku terhadap musik dan terutama gitar. Apa yang saya pelajari selama berapa tahun? Selama Padi 22 tahun kali ya. Saya belajar gitar mungkin 25 tahun. Apa yang aku tahu ini coba aku sharing lah ya, istilahnya begitu ya. Keren loh mas, keren. Saya tuh saya tuh kalau lihat orang bisa bikin sepatu, bisa bikin apa gitu, Indonesia itu kan lokal banyak ya, bagus. Saya kagum. Jangan bisa bikin gitar, saya juga kagum. Ini kan enggak, ini menurut saya unsurnya banyak loh, unsurnya banyak sekali ya kayak gitu. Iya. Jadi keren mas prosesnya. Saya rasa mesti diceritakan proses 1 tahun ketemu vendor ya, cocok nggak cocok atau belajar kelompok, lalu istilahnya sistem bisnisnya kayak belajar kelompok lah gitu ya. Iya. Walaupun ya belajar kelompok. Nggak seperti itu juga gitu ya, karena pegang desain, kalau pegang apa lagi mas selain desain ya desain sama kepemilikan merek gitu. Desain kan macam-macam, desain pewarnaan, bentuk pewarnaan dan juga desain material kayu, terus material hardware juga banyak kan gitu. Tapi ya itu tadilah ini memang ya itu tadi, karena saya sudah menyatakan diri sebagai gitaris yang awal tadi. Sebagai gitarisnya Padi, akhirnya inilah bentuk persembahanku untuk para gitaris lah minimal gitu. Apa yang saya tahu berdua sama Oscar ini juga dia mencintai gitar juga, kami berdua ya mencoba membuat yang terbaik lah untuk bisa teman-teman gitaris itu nyari gitar yang keren, yang harganya oke, bisa terjangkau, yang dimainin enak, suaranya enak. Ya semoga Homer bisa memfasilitasi seperti itu. Niatnya seperti itu. Amin. Ya, setahun dapat vendor dan sebagainya. Lalu ini Mas boleh cerita ini material yang import yang mana atau mungkin jadi memang ini ya di material terutama hardware itu masih kebanyakan masih impor ya. Jadi memang untuk di lokal sendiri desain pertama sangat sedikit gitu loh. Sangat sedikit pilihannya, udah gitu. Ya itu dari balik lagi ada pabrik-pabrik hardware di sini tuh ya miliknya Korea. Iya. Dia mensupport pabrik-pabrik tadi itu pabrik yang PMA tadi itu. Ya. Gitu. Tapi secara totali ya inilah gitar produk Indonesia ya, bahwa sebenarnya industri nggak cuma gitar atau apa ya, banyak lah ininya pabriknya di mana, supply material dan sebagainya. Tapi desainnya apalagi mas ya, desain tuh karena banyak ya, desain tuh kan merancang ya. Kalau yang seri ini mungkin spoolnya yang apa, yang dan sebagainya itu kan sebuah karya intelektual ya, yang itu kepemilikan dari sebuah brand, dari sebuah pemikiran, ide, gagasan lalu menjadi sebuah produk. Nah ini sebagai sebuah satu kesatuan, apapun yang menyusunnya adalah Homer adalah gitar produk Indonesia ya, yang bisa
kita semua dukung, kita semua bangga produk ini? Ini Mas, salah satunya yang kita coba dengan material kayu yang cantik dari Indonesia. Ini adalah kayu asem. Kayu asem. Ya, cantik kan? Keren Mas. Teksturnya Lookingnya. juga ini adalah kayu asem. Terus juga ini percobaan necknya pakai kayu jati. Oh, Kayu Indonesia yang sangat terkenal ya, gitu. itu idenya gimana? Kayu asem digabung kayu jati ya gitu-gitu kan ya, itu karya apa? Kreativitas dan ya karya intelektualitas menurut saya ya, inovasi-inovasi. Ya percobaan juga Percobaan. ya, percobaan ya, karena kan memang gitar itu boleh dibilang memang kan dari barat ya, gitu kan. Jadi kan kayu-kayu yang sudah biasa dipakai adalah kayu-kayu yang dari barat tersebut, gitu. Kalau memang mau pakai kayu asli Indonesia ya bisa saja, tapi ya harus dicoba kan, Ya. gitu. Walaupun sudah ada namanya tone wood ya. Kayu kalau diketok-ketok kan bunyi tung 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 tang tang tang, itu tone woodnya bisa dilihat, tapi kan harus diwujudkan beneran dengan jadi gitar dikasih elektronik terus bunyinya seperti apa gitu. Dan ini adalah salah satu Oke. percobaan Homer gitu. Oke, lanjut tadi kayu itu dan kayu jati, terus apa Kayu lagi? jati, kayu asem, Hah? dan ternyata hasilnya unik gitu. Oh. Hasilnya suaranya unik, dan ini nanti akan kami teruskan dengan membuat kayu jati Ya. dan asem. Jadi yang nyoba dan quality controlnya ini gitaris Padi, ya kan? Artinya kualitasnya nggak diragukan. Kalau Mas Ari ngomong unik, nah uniknya kayak apa nih ya kan? Nanti mungkin ini ya bisa share apa, cek soundnya gitu ya. Ini juga unik juga ini, memakai kayu nyatoh. Kayu nyatoh itu kayu Kalimantan ya. Kalimantan apa kayu Sulawesi? Ini keren loh, ngangkat-ngangkat Indonesia, kayu asem, kayu jati, kayu nyatoh. Ini keren. Menurut saya asik Mas. Ini perpaduan sih kalau ini. Kalau nyatoh ini back Apa-apa, Mas. belakangnya ini nyatoh, depannya ini ada berapa mili ya? Satu senti ya. Maple itu Maple, kayu iya. kayu dari barat ya gitu. Justru suaranya paling menggelegar ini dibanding yang Oh iya? lainnya. Iya. Ya, jadi serunya gitu juga. Inovasi. gitu. Inovasi Ya. dan buat saya ya sebagai gitaris ya ngerasa seneng aja. Ternyata tidak dinyana kayu yang mungkin nggak umum
dipakai untuk gitar malah suaranya enak gitu. Nih wujud cinta Indonesia ya. Terus kadang-kadang kita tanya apa aja nih wujud cinta Indonesia, ini salah satunya pakai material-material Indonesia, bisa lah kayu-kayunya. Ya mungkin sahabat lain yang produksi yang lain juga bisa. Oh iya, banyak dari bumi Indonesia yang cukup kaya ini yang kita bisa gunakan, kita kembangkan dengan baik. Ya. Gitu. Ini tipe apa aja mau diceritakan nanti di soft launch atau sekarang mau diceritakan dulu? Ya basicnya sih ada 2 model, satu Homer Folkstem yang ini seperti ini, dan satunya Mohawk ini, Folkstem itu artinya kan suka nama arti. Ya, Folkstem. Folkstem itu bahasa Belanda sih, si istri saya yang ngasih nama. Folkstem itu artinya suara rakyat. Suara rakyat. Karena berbentuk seperti Telecaster, seperti ya. Populi. Ya, jadi bisa mainkan suara apa saja. Ini adalah Mohawk itu adalah, saya sih kenapa mengambil nama Mohawk? Mohawk itu kan satu pasukan India, satu pasukan khusus dari Indian gitu. Terus diambil sama generasi punk rock, diambil untuk dijadikan model ini. Jadi saya menganalogikan Mohawk itu kebebasan, freedom. Kebebasan gitu. Ya. 2 model itu. Terus juga ada dua tipe. Tipe H itu yang tipe atasnya, yaitu yang menggunakan hardware yang premium ya, karena beberapa gitaris itu kan masih suka mencari sound dengan hardware yang premium seperti itu. Ya memang. Hardware premium apa aja Mas hardware itu? Yang Mas semuanya ya? Ya. Semua perangkat yang itu ya? Ya, terutama pick up ya. Pick up. Karena ini kan semacam mikrofonnya gitar gitu kan. Terus yang tipe N adalah yang medium lah. Medium. Standar lah gitu. Jadi 2 model dan 2 tipe. Enggak takut kalau gagal Mas? Takut gagal enggak sih, karena pertama ya ini adalah cinta saya terhadap gitar. Penting tuh. Kedua, aku pikir ya nggak banyak gitar lokal yang ada ya. Saya pikir kalau ya tergantung tim Homer gitu loh. Kalau bisa memberikan yang terbaik, ya pasti dimakan lah pakannya, ini dimakan ikan lah pasti. Ya. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya bukan, saya yakin sih ini produk keren, banyak ya, semoga. Tapi saya cuma mau juga kita memberi masukan, jangan takut gagal kalau memang itu passionmu, kalau itu memang kamu bahagia di situ ya kan, jalannya ketemu aja ya kan. Betul. Ya, betul. Kita dukung. Terima kasih. Ada lagi Mas yang mau disampaikan tentang gitarnya? Kalau sudah ada lagi yang mau disampaikan untuk sahabat semua, ini pasti banyak nanti yang penasaran dengan cerita Mas Aripadi, kreativitas dan inovasinya di saat sekarang ini ya, saat pandemi maupun nanti sesudah, harapan kita melewati pandemi dengan baik lalu ke masa-masa berikut. Ya harapannya semoga pertama bisa soft launching tepat waktu, setelah Amin. itu juga bisa running, terus juga Homer membuka siapa saja yang punya hobi bisa bikin gitar atau punya material kayu apa, kontak aja gitu. Kita sangat terbuka untuk diskusi atau belajar kelompok tadi. Saya mau tanya ke depan, kayak after sales service-nya Homer gimana kira-kira? Ini gimana sih, misalnya ada nggak apa-apa kalau ini kita yakin kualitas kita bagus, tapi in case gimana juga Homer terbuka untuk perbaikan atau apa, karena kan ini ya yang gitu justru kemenangannya produk lokal kan di situ ya Mas ya, gitu. Untuk servis maksudnya? Misalnya gitu-gitu. Untuk servis tentunya iya, kami akan membuka divisi servis, tapi mungkin dalam waktu dekat kami masih fokus di soft launching dulu. Ya. Setelah itu untuk produksi massalnya. Ya, jangan khawatir, artinya kalau apalagi ini produk lokal, produksi Indonesia, masa in case after sales service-nya pasti aman lah ya kan, karena memang gampang dijangkau kan gitu.
Yang jelas soft launching, lalu mau produksi massal dulu ya kan. Ya. Dan kita mau dukung semua, semoga diterima, banyak yang suka, banyak gitaris yang pakai atau banyak yang orang lagi belajar gitar ya belajar ngeband ya dari SMP, dari SD. Wah, ini ada produk Indonesia, cintai produk Indonesia. Harapannya nanti rame-rame bangga punya Homer ya kan gitu ya. Ya. Nah, kedepannya sih ya semoga maju, semoga berhasil ya. Mas Hari dengan band Padi yang sudah menemukan kembali ke rumahnya ya kan, kembali ke rumahnya, bahagia di rumahnya, semakin berkembang, dan seiring dengan itu kreativitas dan produktivitas Mas Hari melalui karya Homer Gitar ini semakin maju, berkembang, banyak diterima dan menginspirasi banyak orang untuk tidak takut gagal, untuk berani melakukan kerja-kerja, karya-karya, produksi sesuai dengan passion, panggilan dirinya, mengenali dirinya. Gitu ya Mas. Salam sehat, salam bertambah bahagia. Oke. Keren. Thank you. Terima Ya. kasih. Sama-sama Mas.